Biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Penemu biolistrik. Yang pertama, Arons pada 1892. Arons merasa adanya aliran tinggi di dalam tubuhnya. Yang kedua, Van Synek pada 1899. Van Synek mengamati terjadinya panas pada jaringan yang disebabkan aliran frekuensi tinggi. Yang ketiga, Sklepek pada 1982. Ia menemukan pengobatan dengan short wave. Kelistrikan di dalam tubuh. Yang pertama, sistem saraf dan neuron. Terdiri dari sistem saraf pusat atau SSP, sistem saraf otonom atau SSO, dan neuron atau sel saraf. Bekerja untuk menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Yang kedua, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, bertempatkan di dalam akson, dan kelistrikan terjadi karena perbedaan konsentrasi ion di dalam sel yang lebih negatif daripada konsentrasi ion di luar sel. 3. Kelistrikan saraf. Kecepatan impuls saraf sebanding dengan besar serat saraf dan sebanding dengan ada tidaknya mielin. Mielin adalah isolator yang baik, namun kemampuan mengaliri listrik rendah. Akson tanpa mielin mempunyai kecepatan 20-50 meter per sekon, sedangkan akson dengan mielin mempunyai kecepatan 100 meter per sekon. Yang keempat, ada perambatan potensial aksi, yaitu membran saraf otot mendapat rangsangan sehingga mencapai nilai ambang. Kemudian timbul potensi aksi, merangsang daerah sekitar untuk mencapai nilai ambang. Perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi, lalu sel membran mengalami repolarisasi. 5. Kelistrikan pada sinaps dan neurochemical junction, yaitu hubungan antara dua saraf atau sinapsis. Berakhirnya saraf pada otot atau neurochemical junction. Sinaps dan neurochemical junction mampu meneruskan gel depolarisasi melalui lompat dari sel satu ke sel lainnya. Yang keenam, kelistrikan otot jantung. Yang A, di otot seran lintang dan saraf, yaitu rangsangan, lalu ion Na+ masuk ke dalam sel, lalu mencapai nilai ambang, lalu depolarisasi. Yang B, di otot jantung, yaitu rangsangan, lalu ion Na+ masuk ke dalam sel, lalu repolarisasi komplit, lalu Na+ masuk kembali ke dalam sel, lalu depolarisasi spontan mencapai ambang tanpa rangsang dari luar. Yang ketujuh, elektroda. Elektroda berfungsi untuk mengukur potensial aksi. Dilakukan dengan cara memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Ada beberapa elektroda seperti perak dan tembaga. Fungsi kelistrikan. Arus dengan frekuensi 50 Hz. Yang pertama, merangsang saraf sensoris dan motoris. Yang kedua, berefek di kontraksi otot. Kelistrikan di jantung.
Sistem listrik jantung mengontrol kecepatan dan irama detak jantung. Tiap kali jantung berdenyut, sinyal listrik merambat dari jantung bagian atas ke bagian bawah. Saat sinyal ini berjalan, jantung berkontraksi dan memompa darah. Darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida ke serambi kanan lalu masuk ke bilik kanan. Selanjutnya, dialirkan ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah kembali masuk ke jantung melalui serambi kiri, dipompa ke bilik kiri, dan ditransfer ke aorta, arteri yang ada di jantung, untuk dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Proses ini berjalan karena ada sistem listrik jantung. Sinyal listrik dimulai dari sel-sel sionatrial SA, node atau simpul SA yang ada di serambi kanan. Ini bisa disebut gardu pembangkit listrik. Dari sini aliran listrik menjalar lewat kabel-kabel listrik ke serambi kanan dan kiri, membuat serambi berkontraksi dan memompa darah ke bilik sinyal listrik lalu bergerak ke bawah, ke sel-sel yang disebut atrioventrikular node atau simpul AV yang ada di antara serambi dan bilik. Selanjutnya, sinyal listrik meninggalkan AV node, mengalir sepanjang jalur yang disebut bundle of His. Jalur ini bercabang kiri kanan, melekat di dinding dalam bilik jantung. Sinyal listrik merambat ke sini, membuat bilik jantung berkontraksi. Darah dari bilik kanan mengalir ke paru-paru untuk transfer karbon dioksida dengan oksigen yang ada dari bilik kiri mengalir ke aorta. Detak jantung kacau bila sistem listrik terganggu. Berikut adalah gambar sistem konduksi jantung. Ada yang namanya sinoatrial node atau disingkat SAN. Ada atrioventricular node yang disingkat AVN. Ada yang namanya right bundle branch yang disingkat RBB, right ventricle, dan ada namanya His bundle, left bundle branch yang disingkat LBB, dan ada juga yang namanya left posterior fascicle yang disebut LPS, left ventricle, left anterior fascicle yang disebut LAV, Purkinje fibers yang disebut PF. Berikut grafik pemompaan darah akibat adanya sinyal listrik. Sinyal listrik menuju ke AV node, lalu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri, lalu kontraksi ventrikel, lalu darah terpompa, dan melewati aorta maupun arteri pulmonalis, dan yang terakhir repolarisasi ventrikel. Elektrokardiogram. Pengertian: elektrokardiogram atau EKG adalah tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang disebut elektrokardiograf. Elektrokardiograf akan menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Guna pemeriksaan EKG. Pemeriksaan jantung EKG atau pemeriksaan elektrokardiogram adalah pemeriksaan jantung untuk mendeteksi kelainan dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. Berikut gambar EKG dan cara penggunaan. Cara penggunaan EKG. Yang pertama, atur posisi pasien. Posisi pasien diatur terlentang datar. Kedua, buka dan longgarkan pakaian pasien bagian atas. Bila pasien memakai jam tangan, gelang, logam lain agar dilepas. Ketiga, bersihkan kotoran dengan menggunakan kapas pada daerah dada, kedua pergelangan tangan, dan kedua tungkai di lokasi manset elektroda. Keempat, mengoleskan jeli pada permukaan elektroda. Kelima, memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai. Keenam, memasang elektroda pada sekitar jantung. Ketujuh,
menghidupkan monitor elektrokardiogram. Dan terakhir, menyambungkan kabel elektrokardiogram pada kedua tungkai pergelangan tangan dan kedua tungkai pergelangan kaki pasien untuk rekaman ekstremitas lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF dengan cara warna merah pada pergelangan tangan kanan, warna hijau pada kaki kiri, warna hitam pada kaki kanan, warna kuning pada pergelangan tangan kiri. Selanjutnya, memasang elektroda dada untuk rekaman prekardial lead. Kertas EKG. Kertas EKG merupakan kertas grafik dengan garis horizontal dan vertikal dengan jarak 1 mm atau kotak kecil. Garis yang lebih tebal terdapat pada setiap 5 mm atau kotak besar. Garis horizontal menunjukkan waktu, di mana setiap 1 mm sama dengan 0,04 detik, sedangkan setiap 5 mm sama dengan 0,20 detik. Garis vertikal melambangkan voltase, di mana setiap 1 mm sama dengan 0,1 mV, sedangkan setiap 5 mm sama dengan 0,5 mV. Berikut adalah gambar dari kertas EKG. Kriteria EKG normal. EKG dapat dikatakan normal apabila memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Irama teratur. 2. Frekuensi jantung antara 60 sampai 100 kali per menit. 3. Gelombang P normal. Setiap gelombang P selalu diikuti gelombang HRS dan T. 4. Gelombang HRS normal, yaitu antara 0,06 sampai 0,12 detik. 5. PR interval normal, yaitu antara 0,12 sampai 0,20 detik. 6. Semua gelombang sama. Dan apabila EKG yang tidak memiliki kriteria tersebut disebut dengan disritmia atau aritmia. Berikutnya, cara menghitung frekuensi jantung. Untuk EKG teratur, terdapat dua cara menghitungnya. Yang pertama, dengan 300 dibagi jumlah kotak besar antara R sampai R aksen. Dan yang kedua, dengan cara 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R sampai R aksen. Lalu untuk EKG yang tidak teratur, dapat dilakukan pengambilan EKG strip sepanjang 6 detik. Kemudian, menghitung jumlah HRS dan dikalikan dengan 10. Atau mengambil EKG strip sepanjang 12 detik, lalu dikalikan 5.